Ya kalau ilmu alam kan dia sebetulnya umum aja. Kalau misalnya ada atom, ada apa neutron, proton dan inti atomnya itu, yaitu adalah sains, tidak apa dibahas ya tidak apa-apa. Memang itu perkembangannya begitu. Kayak listrik ini kan mau tidak mau kita ya tidak percaya gimana, kenyataannya ada arus positif negatif tidak kelihatan tapi bisa kita rasakan, bisa kita buktikan. Nah di situ ya akal aja yang menghukumi. Nah kalau bicara tentang masa lalu ya, awal penciptaan alam semesta, misalnya ada teori Big Bang, teori generatio spontanea, teorinya Harold Urey dan sebagainya tentang awal mula alam semesta ini, yaitu hanya sebatas teori. Mau dibenarkan apa tidak kan tidak ada ini ya. Kalau generatio spontanea jelas itu keliru ya, mengatakan makhluk hidup itu dari sesuatu yang mati. Kalau Big Bang misalnya ada benturan besar, dari sisi benturannya ya kita tidak tahu apa itu benar apa tidak, semuanya cuma teori namanya. Tapi yang jelas itu semua jangan sampai menjadikan kita ini tidak percaya bahwasanya alam semesta itu diciptakan. Nah penciptaannya, Allah menciptakan itu seperti apa, itu yang kita tidak tahu. Apakah diemek-emek gitu misalnya, bikin-bikin gitu apa tidak ada riwayat. Cuma di dalam Al-Quran misalnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Kan ayatnya cuma begitu. Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Nah, 6 harinya itu berapa kadarnya? Ya kita tidak tahu. Ya, yang di situ dikatakan ya di surah As-Sajdah fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. 1 hari itu kadarnya seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung. Nah, sekedar Allah ciptakan. Bagaimana Allah menciptakannya? Nah, silahkan kalau akal manusia mampu, mau diteliti silahkan. Sama seperti Allah menciptakan manusia. Ya. Kalau dari penciptaan sekarang kita manusia bisa dengan sains teknologi mengetahui dari apa dibikin. Al-Quran juga sudah mengatakan ya, khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah itu juga ada kan ininya. Allah ciptakan manusia dari air yang terpancar. Nah hal-hal begitu bisa dikonfirmasi dengan sains ya, secara saintifik ya, dengan metode ilmiah bisa diteliti. Tapi yang jelas itu Allah yang menciptakan, jangan kemudian diingkari karena secanggih-canggihnya manusia itu tidak bisa bikin anak, itu tidak bisa. Ada dulu kita pernah konsultasi ke dokter kandungan itu ya. Jadi beliau ini punya program bayi tabung. Saya tanya berapa pasien dia yang ditangani saat itu. Kata dia 7. Terus yang berhasil berapa? Kata dia berhasil 5 yang hamil. Terus sukses enggak itu? Ada 3 yang keguguran. Ya. Saya tanya kenapa itu faktornya? Kata beliaunya unexplained, enggak bisa dijelasin pakai sains. Jadi walaupun canggih ya teknologi bayi tabung sudah ada, bisa jadi manusia itu masih belum bisa dijelaskan mana kok bisa gagal dan tidak. Ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia silahkanlah periksa terus, teliti tidak mengapa. Jadi kayak penciptaan alam semesta Allah yang bikin. Tapi prosesnya bagaimana itu, yang itu ada banyak teori, silahkan. Tapi semua itu kan perlu pembuktian, namanya teori ya. Teori dibangun di atas asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya itu betul apa enggak? Nah, hal-hal begitu yang perlu difikirkan, sehingga kalau nanti itu bertabrakan dengan perkara yang qat'i, yang sudah pasti dalam Al-Quran maupun hadis yang mutawatir, maka teori itu ya berarti perlu ditolak. Perlu ditolak. Tapi fahami dulu teorinya benar apa enggak. Jangan-jangan kita kadang salah memahami teori, tambah salah lagi memahami Al-Quran, akhirnya mempertentangkan antara sains dengan agama. Jadi pastikan 2 sisinya itu betul, valid penyimpulannya, baru kita bisa pilih salah satu kalau itu memang bertentangan. Insyaallah begitu.